Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifandi Fernandes, saya dari kelas 4E dan dengan NPM 2335 10441. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas pertemuan 6, yaitu dengan pertemuan 6 dengan mata kuliah pemrograman proses komputer, yaitu dengan menjalankan kode-kode JavaScript tentang asinkronis dan juga sinkronis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kodenya, kita mengetahui dulu apa itu asinkronis dan juga sinkronis dalam JavaScript. Nah, sinkronis dalam JavaScript itu adalah kode eksekusi secara berurutan dari atas ke bawah, satu persatu, dan setiap perintah dalam program harus menyelesaikan eksekusinya terlebih dahulu sebelum pindah ke perintah berikutnya. Nah, dan untuk yang asinkronis itu adalah metode eksekusi kode yang mungkin proses jalan tanpa harus menunggu proses lain selesai. Nah, jadi dengan asinkronis ini, JavaScript ini tidak akan memblokir eksekusi dari kode lainnya sambil menunggu satu proses selesai. Nah, ini tuh sangat berguna untuk tugas-tugas yang membutuhkan waktu lama, seperti mengambil data dari server API, atau membaca atau menulis file, hingga menunggu waktu tertentu dalam timer, animasi, juga lain-lain. Nah, yang akan kita pelajari dalam video ini yaitu ada callback, promise, dan juga unseen atau wait. Sini kita masuk ke callback dulu. Nah, jadi callback itu adalah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain. Nah, dan akan dipanggil setelah fungsi tersebut selesai dieksekusi. Di dalam JavaScript, callback ini sering juga digunakan untuk mengenai operasi asinkron seperti membaca file, mengambil data dari API, dan juga menunggu proses selesai sebelum menjalankan kode berikut. Sini langsung saja kita masuk ke dalam code-nya. Nah, di sini untuk memulai, di sini kita buat console terlebih dahulu. Console.log. Lalu di sini kita beri dengan mulai proses. Nah, di sini kita biar mudah saja, di sini misalnya kita buat dengan callback. Nah, sini yang pertama itu yang ingin kita buat itu adalah callback. Yang kita butuhkan pertama itu function get user data callback, function get user post callback, dan juga get user data callback. Nah, di sini kita buat saja dulu function get user data callback. Lalu sini kita buat callback. Di sini kita kasih dengan kurung awal. Nah, jika sudah, di sini kita buat set timeout. Lalu kita buat 2. Nah, di sini kita buat seperti ini. Lalu kita pilih awal. Nah, di sini kita isi dengan console log dan juga cons user. Sini kita buat console log, console.log. Nah, di sini kita isi dengan misal mengambil data pengguna, Nah, lalu di sini kita isi dengan cons user, Nah, di sini kita buka kurung berawal, dan di sini kita kasih nama ID, lalu 1, dan di sini kita kasih nama. Misalnya sini saya buat nama saya, itu nama saya Rifandi. Nah, jadi sudah kita kasih titik koma, dan di bawah ini kita isi dengan callback. Lalu kita buka kurung dan kita masukkan user. Lalu kita isi dengan koma lagi. Nah, di bagian sini kita isi dengan koma dan kita kasih 2000. Nah, dan function get user sudah terbuat. Yang kedua itu kita membuat function post callback. Itu function lagi.
get user post callback. Lalu sini kita isi dengan user ID, callback. Nah, jika sudah, di sini kita kasih kurung perawal lagi. Nah, di sini kita isi dengan console log, conspos. Nah, cuman di dalam conspos itu nanti ada ID-nya lagi. Sini kita buat console log, console.log. Nah, sini kita isi dengan mengambil postingan pengguna. Mengambil postingan pengguna. Lalu sini kita kasih titik koma. Nah, di sini kita isi dengan conspos. Sama dengan, dan di sini kita isi dengan kurung siku. Lalu kita buka kurung perawal. Nah, di sini kita isi dengan ID, titik koma, 01. Lalu kita isi dengan title yang berisi dengan, misalnya situ saya buat belajar JavaScript. Title belajar JavaScript. Nah, jika sudah seperti ini, kita kasih koma lagi. Lalu kita buka kurung perawal lagi. Di sini kita copy saja isinya. Nah, di sini kita ubah menjadi 102, dan di bawah ini misal kita isi dengan asynchronous dan juga sinkronus. Sini kita isi dengan sinkronus versus sinkronus. Ya, di sini kita kasih. Nah, jika sudah, di sini kita kasih titik koma. Nah, dan di sini di bawah ini kita kasih dengan callback post. Lalu titik koma. Nah, dan di sini kita isi dengan seperti tadi. Lalu 2000. Oh, sebenarnya tadi ada yang salah. Nah, setelah ini tadi seharusnya kita membuat sistem out lupa.
sistem out tidak kepahaman. Di sini kita isi dengan ini. Nah, di sini kita isi dengan console.log console.log. Lalu di sini baru kita isi dengan mengambil postingan pengguna. Mengambil postingan pengguna. Postingan pengguna. Nah, jika sudah, sini kita kasih titik koma. Nah, di bawah konsol ini kita isi dengan conspos. Lalu kita jasa. Nah, di sini kita isi dengan ID 1 dan title Nah, misal sini kita isi dengan belajar JavaScript. Nah, sudah seperti ini. Kita fokus saja di sini. Di sini kita isi dengan 102 dan di sini kita isi dengan asynchronous versus synchronous. Asynchronous versus synchronous. Nah, sudah di sini kita isi dengan titik koma. Nah, untuk di sini di bawah ini kita isi dengan callback tadi, callback, lalu post. Nah, dan di sini kita kasih dengan koma, lalu di sini 2000. Nah, jika sudah selesai get user post callbacknya, lalu di sini kita isi lagi dengan get data callback. Get di sini kita hapus. Oh iya, get user sama sini kita isi dengan get user data callback. Lalu 2 di sini kita isi dengan user. Sini kita sini. Lalu buka forum berawal. Nah, di sini kita isi dengan console.log kita isi dengan data pengguna diterima. Kita isi dengan data pengguna diterima. Setelah itu kita kasih titik 2. Lalu kita kasih koma. Lalu user. Nah, jika sudah kita kasih titik koma. Nah, di bawah konsol ini kita isi dengan get post callback. Di sini kita isi dengan user.id.
koma. Lalu di sini kita isi lagi dengan post. Lalu sini kita isi lagi. Nah, di sini kita kasih console.log lagi. Console.log. Isi dengan postingan pengguna. Lalu titik koma. Kita isi dengan post. Tidak pakai di burung. Lalu di sini kita copy saja lagi. Ini kita copy. Nah, di sini tidak pakai post lagi. Ini kita kasih dengan titik. Lalu di sini kita kasih dengan proses selesai. Proses selesai dengan callback. Lalu sini kita kasih titik koma dan buah lagi ini titik koma. Nah, coba kita jalankan dan apakah hasilnya sudah keluar. Ini pertama kita masuk terlebih dahulu ke dalam scriptnya ya. Script. Lalu kita isi dengan nama filenya. .js. Nah, sini kita bisa lihat mulai proses. Nah, data pengguna dengan menggunakan nama Rifandi, dan lalu postingannya yang berisi belajar JavaScript dan asinkronis versus sinkronis itu prosesnya selesai dengan callback. Nah, yang kedua itu kita akan membuat dengan menggunakan promise. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu. Misal untuk membedakannya kita buat dengan promise. Nah, jadi apa itu promise? Nah, promise itu adalah fitur dalam JavaScript yang digunakan untuk menangani operasi asynchronous promise, berfungsi sebagai janji bahwa suatu proses itu akan selesai di masa depan, entah berhasil, fail ataupun gagal, rejected. Nah, jadi proses promise ini digunakan untuk menghindari callback hell hingga kode lebih mudah dibaca dan dikelola dibanding menggunakan callback bersarang. Langsung saja kita masuk ke dalam codingannya. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu functionnya itu function get user data promise. Get user data, lalu kita isi di sini promise. Lalu sini kita kasih kurung berawal. Lalu di sini kita isi dengan return new promise. Return new
promise, lalu buka dua kurung, tutup kurung siku biasa, lalu kita isi dengan resolve. Nanti kalau sudah, di sini kita buat seperti ini lagi. Nah, di sini kita isi dengan kurung awal, lalu kita buat sit team out. Sit team out. Lalu kita buka dua kurung siku. Sini kita isi dengan ini. Lalu kita isi kurung awal. Sit team out. Dan di sini kita isi dengan console log, dengan yang berisi dengan mengambil postingan pengguna seperti yang mengambil data pengguna. Sini kita buat console.log. Nah, sini kita isi dengan mengambil data pengguna. Mengambil data pengguna misalnya. Ini titik 2 pengguna. Dan sini kita kasih dengan titik koma. Lalu sini kita isi dengan conspos. Sama dengan kita kasih ini. Oh, bukan conspos, harusnya consuser. Lalu kurung awal. Baru sini kita kasih lagi dengan seperti yang consumer ini consumer, kita isi dengan ID. Di sini 1. Lalu kita kasih isi dengan nama, name. Misalnya sini saya buat nama saya lagi, Andi. Lalu di sini kita kasih tutup kurung awal. Nah, jika sudah, kita isi dengan koma. Sini kita isi dengan resolve dalam kurung user. Lalu kita kasih titik koma lagi. Nah, di bagian sini kita isi dengan koma, lalu kita isi dengan 2000 juga. 2000 koma. Dan sini kita kasih titik koma lagi. Nah, lanjut kita membuat function yang kedua, yaitu function get post promise. Function get post promise. Nah, lalu sini kita isi dengan user ID. Lalu kita isi sini kurung awal. Sini return new promise. Lalu new promise.
Lalu kita buka kurung biasa 2, lalu kita isi dengan result lagi, result. Nah, dan di sini kita buat seperti ini lagi. Sini kita kasih kurung per awal. Nah, di bawah return ini jangan lupa kita buat shift time out lagi, shift time out. Lalu dua gini, ini kita lagi, ini kita kasih kurung per awal. Nah, di bawah shift time out ini kita isi dengan console log dan juga console close. Nah, di sini kita ambil dari sini aja, misal nah, spons baru di bawah ini kita kasih koma, dan sini kita kasih dengan koma lagi. Baru di bawah ini kita isi dengan resolve post, resolve, lalu kurung post, lalu kita tutup koma. Nah, dan di sini kita kasih dengan koma, lalu 2000 lagi. Sini kita kasih dengan koma. Sini jangan lupa titik koma juga. Nah, yang ketiga itu kita akan membuat get data promos ya. Get, kita pakai get data promos lagi. Lalu kita isi dengan .band 2 kali, isi dengan user, kita buat seperti ini lagi. Nah, di sini console log data pengguna diterima. Ini kita bisa ambil dari sini. Ini kita ambil saja. Log data diterima. Nah, karena di sini masih memakai get post callback, jadi di sini kita get user post callback juga. Tidak bisa, di sini kita harus manual console dot lalu kita isi dengan data pengguna diterima. Lalu di sini kita isi ini. Di sini kita buat user, koma. Sini kita kasih dengan return. Nah, karena kita tidak mau karena tidak ada returnnya, return baru get post promise,
buka kurung, lalu kita isi dengan user ID, user.id. Sudah ini, lalu titik koma lagi. Nah, untuk di bawah ini kita isi dengan .den lagi, .den 2, lalu kita pilih post. Nah, sini kita isi lagi kolom terawal. Sini kita isi dengan console.log, lalu kita isi dengan postingan pengguna, ini kita isi begini, lalu ini kita isi dengan postingan pengguna. Lalu di sini kita copy saja. Kita isi dengan proses selesai dengan promise. Proses selesai dengan promise. Nah, jika sudah seperti ini, di bawah ini kita isi lagi dengan .get ya. .get. Nah, lalu ini kita isi dengan error ini lagi. Nah, di sini kita isi dengan console.log terjadi kesalahan. Console.log. Ini kita isi dengan terjadi kesalahan. Lalu titik 2. Lalu di sini dan kesalahan, langsung kita isi dengan error. Lalu di sini koma, dan di sini kita isi dengan titik koma. Nah, kita lihat lagi apakah program bisa kita jalankan. Jadi kita bisa terlebih dahulu. Nah, tips lalu not .js. Memulai proses. Nah, memulai proses dengan promise, belajar JavaScript, asynchronous versus synchronous, dan program selesai dengan menggunakan promise. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, yang ketiga itu ada asynchronous atau wait. Nah, jadi asynchronous atau wait itu adalah cara modern untuk menangani operasi asynchronous dalam JavaScript yang berbasis promise dengan asynchronous atau wait. Nah, jadi kode asinkron ini bisa ditulis seperti kode sinkron sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami dibandingkan dengan callback ataupun promise chaining. Sini kita masuk saja ke dalam programnya. Sini kita isi dengan async wait. Oke. Sini kita mulai dengan async function.
v function function, lalu sini kita isi dengan fetch data, lalu buka kurung dua. Di sini kita buka kurung berawal. Jadi di sini kita isi dengan try, lalu buka kurung berawal lagi. Nah, di sini kita isi dengan const user, const post, dan juga console log. Di sini kita isi dengan const user terlebih dahulu. Const user sama dengan await get user data promise. Nah, sudah tutup kurung, kita kasih kurung berawal. Yang kedua itu ada console log sini, lalu kita isi dengan data pengguna diterima, lalu kita kasih dengan ini lagi, lalu sini koma, dan sini kita isi dengan user. Nah, di sini kita kasih koma. Nah, di bawah ini kita isi dengan const post dengan await lagi, get user post promise ya, get user post promise. Lalu kita isi dengan user ID, user.id maksudnya, user.id, lalu titik koma. Dan di sini kita isi dengan kita kopas saya di sini. Lalu di sini kita ganti dengan post. Nah, dan di bagian sini kita ganti dengan postingan pengguna. Nah, yang ketiga itu ada console.log. Lalu kita isi dengan proses selesai dengan asynchronous atau await. Nah, di sini kita isi dengan titik, dan di sini kita kasih, lalu sini kita kasih catch error, error, lalu kita kasih kurung berawal, console.log,
log. Nah, di sini isi dengan terjadi kesalahan. Lalu ini, lalu kita arrow. Lalu sini kita isi dengan titik koma. Error. Dan di bawah ini kita isi dengan patch lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat hasil runningnya. Ini kita menggunakan CMD lagi. Ini kita cd script ini dulu. Lalu not c.js. Nah, memulai proses. Nah, proses selesai dengan promise. Nah, mengambil postingan pengguna, belajar JavaScript dan sinkronis, dan proses selesai dengan menggunakan async atau await. Nah, jadi di sini programnya telah kita running semua dari yang promise, dari yang callback, promise, dan juga asynchronous await. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam kode tersebut, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.